Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Rahma. Saya berasal dari kelas 3A dengan NIM 2031110145. Saya berasal dari D3 Keperawatan Padang, Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pada pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana berdasarkan sumber menjadi 3, yaitu bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam atau serangkaian peristiwa oleh alam. Yang kedua yaitu bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Yang ketiga yaitu bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh manusia. Bencana alam juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi, berhubungan dengan iklim, umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Yang kedua yaitu bencana alam geologi, adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Penyebab bencana alam di Indonesia yaitu yang pertama, posisi geografis. Indonesia diapit oleh 2 samudra besar. Yang kedua yaitu posisi geologis. Indonesia pada pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu Indo, Australia, Eurasia, dan Pasifik. Yang ketiga yaitu kondisi permukaan wilayah Indonesia atau relief yang sangat beragam. Tujuan dari mitigasi ini adalah yang pertama yaitu mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Yang kedua yaitu sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Berbagai kegiatan mitigasi bencana diantaranya yaitu yang pertama pengenalan dan pemantauan risiko bencana, yang kedua yaitu perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, yang ketiga yaitu pengembangan budaya sadar bencana, yang keempat yaitu penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana, yang kelima yaitu identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, yang keenam pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam, yang ketujuh pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi, yang kedelapan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Robot sebagai perangkat bantu alat manusia dapat dikembangkan untuk turut melakukan mitigasi bencana. Robot mitigasi bencana bekerja untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Contoh robot mitigasi bencana diantaranya yaitu robot pencegah kebakaran, robot pendeteksi tsunami, 3 robot patroli atau pemantau rumah dan gedung. Selanjutnya yaitu berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana dapat menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ketika sebelum bencana terjadi atau mitigasi. Yang kedua, kegiatan saat bencana terjadi, yaitu perlindungan dan evakuasi. Dan ketiga yaitu kegiatan tepat setelah bencana terjadi, yaitu pencarian dan penyelamatan. Yang keempat, kategori pasca bencana atau pemulihan, penyembuhan, dan perbaikan atau rehabilitasi. Contoh upaya dalam mitigasi bencana yang contohnya yaitu bencana banjir.
kita dapat melakukan kegiatan sebelum banjir, saat banjir, dan sesudah banjir. Yang pertama, sebelum banjir, kita dapat penataan daerah aliran sungai. Yang kedua, pembangunan sistem pemantauan dan peringatan banjir. Yang ketiga, tidak membangun bangunan di sekitar bantaran sungai. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, melakukan penggerukan sungai. Yang keenam, melakukan penghijauan hulu sungai. Pada saat banjir, kita dapat melakukan mematikan listrik, mengungsi ke tempat yang aman. Yang ketiga, jangan berjalan dekat dengan aliran air. Yang keempat, menghubungi instalasi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Setelah banjir, kita dapat melakukan seperti membersihkan rumah, mempersiapkan air bersih untuk menghindari diare, waspada terhadap binatang berbisa atau penyebar penyakit yang mungkin ada. Yang keempat, melakukan waspada terhadap banjir susulan. Berikut itulah contoh kita melakukan mitigasi bencana. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu sistem penanggulangan bencana terpadu. Dalam penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana dapat dilaksanakan melalui 3 tahap yang lebih dikenal dengan nama siklus bencana. Yang pertama yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Prabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana meliputi: yang pertama, peringatan penanggulangan bencana; yang kedua, pengurangan risiko bencana; yang ketiga, pencegahan; yang keempat, panduan dalam perencanaan pembangunan; yang kelima, persyaratan analisis risiko bencana; yang keenam, pelaksanaan penegakan rencana tata ruang; yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan; kedelapan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Penyelenggaraan bencana pada situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi: yang pertama, kesiapsiagaan; yang kedua, peringatan dini; yang ketiga, mitigasi bencana. Berikutnya itu pada saat bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat meliputi: yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; yang kedua, penetapan status keadaan darurat bencana; yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar; yang kelima, perlindungan terhadap kelompok rentan. Berikutnya yaitu pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi, rekonstruksi. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana. Guna mengantisipasi terjadinya bencana, maka beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain: sosialisasi penanggulangan bencana; yang kedua, mengoptimalkan peran Satgas dan penanggulangan bencana alam; yang ketiga, pembangunan talut-talut penahan tanah di wilayah bahaya tanah longsor; yang keempat, normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir; yang kelima, pembuatan sumur tandon air untuk darurat kebakaran; yang keenam, rehabilitasi hutan dan penghijauan lingkungan; yang ketujuh, peningkatan koordinasi antar instansi melalui penyelenggaraan rakor di setiap perubahan musim dan upaya tindakan menyatu dalam antisipasi kemungkinan bencana yang timbul; yang kedelapan, pelatihan dan penanggulangan bencana alam; yang kesembilan, peningkatan kemampuan masyarakat wilayah rawan bencana melalui stimulasi atau gladi resik; yang ke-10, peningkatan kesiapsiagaan melalui dari kelompok masyarakat sampai pada kelembagaan atau organisasi penanggulangan bencana. Baiklah, itu yang termasuk pada poin yang kedua. Baiklah, kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu triase bencana. Triase atau triage adalah proses pengelompokan penderita sakit atau cedera pada kejadian massal. Triase dari bahasa Prancis yang berarti mengambil, memilih, atau menyaring. Triase memegang peranan penting dalam pengaturan darurat melalui pengelompokan dan memprioritaskan pasien secara efisien sesuai dengan tampilan medis pasien. Triase bertujuan untuk menolong korban sebanyak mungkin agar dapat kesempatan terbesar untuk tetap hidup, mengidentifikasi pasien yang membutuhkan tindakan resusitasi segera,
Penetapan pasien ke area perawatan untuk memprioritaskan dalam perawatan dan untuk melalui tindakan diagnostik atau terapi. 4 kategori prioritas atau label warna pada triase. Yang pertama yaitu prioritas pertama, warna merah, korban dengan kondisi kritis. Yang pertama, misalkan airway dan breathing. Kedua, perdarahan yang tidak terkontrol. Ketiga, cedera leher atau kepala. Keempat, luka terbuka di perut. Yang kelima, hipo atau hipertermia. Yang keenam, luka bakar berat. Selanjutnya, prioritas yang kedua yaitu warna kuning, kondisi yang mendesak. Yang pertama itu luka bakar tanpa ada masalah di jalan nafas. Yang kedua, rasa sakit yang amat sakit di beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, adanya bengkak dan perubahan bentuk terutama pada anggota ekstremitas. Yang keempat, cedera punggung. Yang berikutnya, yang ketiga, prioritas ketiga yaitu warna hijau. Korban yang tidak mengalami cedera serius, memerlukan perawatan sedikit dan dapat menunggu perawatan tanpa bertambah parah, seperti rasa sakit ringan, luka bakar ringan. Yang ketiga yaitu bengkak. Yang berikutnya itu prioritas 0 atau warna hitam, diberikan pada korban yang sudah meninggal. Berikutlah penjelasan tentang triase bencana. Baiklah, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.